Engah. Wei Yihang berlumuran darah dan jatuh jauh. Dia memuntahkan darah dan jatuh koma. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Jika Wei Yihang tidak ceroboh, jika Wei Fa dapat melihat niat Wei Hong dengan jelas, maka saat ini, mungkin Wei Hong yang akan jatuh ke tanah. Namun, tidak ada keraguan. Wei Hong diam-diam menatap Wei Fa, yang akan marah, tanpa berkata apa-apa. Wah, aku harus mengulitimu hidup-hidup hari ini. Wei Fa tidak melihat Wei Yihang yang tergeletak di tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Dia melepaskan perisai pelindung di tubuhnya, menatap Wei Hong, dan berkata dengan muram. Saat Wei Fa selesai berbicara, lengannya tiba-tiba menjadi kering, dan tangannya menjadi kurus dan panjang. Namun, aura Wei Fa menjadi semakin kuat. Dia membuat gerakan rumit dengan tangannya dan berteriak pelan telapak kayu layu. Ketika telapak tangannya terulur, keduanya mengarah ke Wei Hong bagaikan dua pohon. Saat berubah menjadi pohon mati, beberapa cabang dan daun pohon tampak terangkat dan langsung mengelilingi Wei Hong. Pohon yang mati itu hidup kembali di musim semi. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini kekuatannya bahkan lebih besar. Setelah Wei Fa menyelesaikan serangannya, dia tidak berhenti sama sekali. Dia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali Wei Hong secara langsung mematahkan telapak pohon matinya dengan niat pedangnya. Udara ungu datang dari timur, dan ribuan pedang menghadap sang guru. Pada saat ini, cahaya ungu menyala di mata Wei Fa, dan 3/10 dari niat pedangnya muncul. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi bela dirinya. Di sekelilingnya, cahaya ungu mengembun menjadi pedang panjang, langsung melilit Wei Fa. Titik. 10, ratusan, ribuan, 10.000. Ribuan pedang panjang yang terkondensasi menjadi pedang mengelilingi Wei Fa. Pada saat ini, semua pohon di sekitar Wei Hong hancur oleh pedang yang dipancarkannya. Dia mendorong dengan kedua tangan dan berteriak pelan maju. Ribuan pedang panjang tampak saling mendekat untuk membentuk pengepungan yang mengelilingi Wei Hong. Lapisan pertama adalah telapak kayu mati, dan lapisan kedua adalah ribuan pedang panjang. Serangan lapisan kedua membuat Wei Fa merasa tenang. Bahkan jika Wei Hong menghancurkan telapak kayu mati dengan niat pedangnya, 10.000 pedangnya dapat menghancurkannya secara langsung. Situasinya sangat kritis, tetapi Wei Hong, yang terkepung, memiliki ekspresi tenang dengan kilatan cahaya di matanya. Wei Fa benar, dia benar-benar harus menerima undangan dan menggunakan kekuatan pedangnya. Di matanya, niat pedang melonjak, dan niat pedang itu merasuki seluruh tubuh Wei Hong, membuat pohon palem kayu layu tidak mungkin mendekatinya. Namun, Wei Hong tidak mematahkan pohon palem kayu layu. Dia telah menemukan jebakan di luar melalui kekuatan mentalnya, jadi Wei Hong tidak terburu-buru. Dia menunggu kekuatan Wei Fa melemah. Saat itu, saatnya baginya untuk melakukan serangan balik. Sekarang, dia dengan kuat mengendalikan seluruh tubuh si agar tidak terjerat oleh telapak kayu mati. Pada saat yang sama, dia juga menghilangkan sebagian kekuatan telapak tangan dalam jarak yang kecil. Wei Fa, yang berada di luar lapangan, tampak sedikit pucat saat ini. Dia menatap Wei Hong yang dikelilingi, tetapi tidak ada gerakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keraguan. Dia tidak memiliki dukungan mental Wei Hong, jadi dia hanya bisa menunggu dengan cemas. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan ribuan pedang panjang, yang membuatnya sedikit tertekan. Wah, aku tidak percaya kau tidak akan keluar. Dia memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Wei Hong juga memutuskan untuk bertarung dengan Wei Hong seperti ini. Waktu berlalu detik demi detik, dan selama setengah jam, kepala Wei Fa dipenuhi keringat dingin. Ia berusaha mengendalikan telapak kayu mati dan 10.000 pedang secara bersamaan, tetapi ia hampir tidak dapat bertahan. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa Wei Fa telah menemukan melalui kekuatan telapak tangannya bahwa Wei Hong masih hidup dan sehat. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wei Fa langsung mengambil keputusan. Dengan teriakan pelan, dia membatalkan tapak kayu layu dan menghilang begitu saja. Dia siap menusuk Wei Hong dengan 10.000 pedang. Bahkan jika dia hanya bisa menusuk beberapa saja, dia akan tetap memiliki banyak pedang. Sudah waktunya. Ketika telapak kayu yang layu itu ditarik, Wei Hong membuka matanya dan berteriak keras. Niat pedang 3 titik itu langsung mencapai puncaknya, bercampur dengan sambaran petir. Pedang-pedang besar di sekitar Wei Hong mengembun satu persatu, dan dia berteriak di mana-mana ada pedang. Dia menyerang Wei Fa dengan ganas, dan pada saat ini, Sekte Pedang 1000 Pedang milik Wei Fa juga menyerang Wei Hong. Benturan antara pedang dan pisau,
terutama 10.000 pedang yang dipadatkan oleh teknik pedang dan pedang panjang yang dipadatkan oleh niat pedang, bertabrakan dengan keras di udara. Tabrakan di udara tidak menghentikan kedua orang di darat untuk bertarung. Wei Hong memegang pedang yang kuat, dan Wei Fa memegang pedang yang tajam. Kedua pria itu terus bertarung di darat. Meretih. Entah sudah berapa kali pertarungan berlangsung. Asap di udara sudah lama menghilang, tetapi dua orang di tanah masih terjerat. Wajah Wei Hong sepucat kertas saat ini. Energi bela dirinya terkuras terlalu cepat, dan dantiannya hampir kosong. Namun, Wei Hong masih menggertakkan giginya dan bersikeras, menolak untuk menggunakan jurus terakhir. Wah, meskipun aku hanya mencoba bertahan lebih lama darimu, aku masih bisa bertahan lebih lama darimu. Kesenjangan alam membuat energi bela diri Wei Fa terlalu kuat. Dibandingkan dengan Wei Hong, Wei Fa jauh lebih santai saat ini. Keganasan melintas di matanya dari waktu ke waktu, dan dia menusuk Wei Hong dengan pedang demi pedang. Setelah mereka berdua terpisah setelah tabrakan hebat lainnya, pakaian Wei Fa kini sangat punk camping, tetapi dia menunjukkan sedikit rasa percaya diri di wajahnya. Dia menatap Wei Hong dan berkata, "Wah, aku akui bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Dan kamu telah bertarung denganku begitu lama, kamu memiliki cukup alasan untuk bangga pada dirimu sendiri. Namun, ini adalah akhir. Di neraka, jangan lupa bahwa aku, Wei Fa, yang membasmimu." Setelah Wei Fa selesai mengatakan ini, dia menepuk dadanya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah. Saat dia memuntahkan darah, semangat Wei Fa tampak jauh lebih baik. Wei Fa, yang tadinya lesu, tiba-tiba menjadi penuh semangat dan vitalitas. Sebuah metode untuk memulihkan darah. Wei Hong menunjukkan sedikit keterkejutan karena Wei Fa benar-benar bisa mempraktikkan teknik jahat ini. Namun, ini jelas bukan saatnya baginya untuk terkejut. Dia hanya melihat Wei Fa melakukan serangan ganas sambil mengayunkan pedangnya. Dengan bantuan niat pedang, dia meningkatkan kecepatan pedang ke kecepatan yang mengerikan. Pedang spiral itu terbuka, siap membasmi Wei Hong seketika. Wei Hong tiba-tiba menutup matanya. Wei Fa mengira Wei Hong telah terpojok tanpa pilihan lain, jadi dia hanya menerima nasibnya. Namun, ketika Wei Fa hendak mencapainya, dia tiba-tiba berhenti. Engah, seteguk darah hitam menyembur keluar, dan pedang di tangan Wei Fa jatuh langsung ke tanah. Dia memegang tenggorokannya erat-erat dengan kedua tangan. Sebenarnya ada ujung panah hitam di tenggorokannya, yang menembus lehernya, membuat Wei Fa tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, mata Wei Fa membelalak, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menunjuk Wei Hong dan berteriak, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan ekspresi penyesalan melintas di matanya. 3/10 dari kekuatan pedang, kekuatannya mencapai kekuatan 16 harimau, dan yang lebih penting, dia masih seorang master jiwa muda. Mengapa saya harus memprovokasi monster yang begitu berbakat, seorang master jiwa yang dapat melakukan seni jiwa tanpa mencapai tingkat seni bela diri? Wei Fa ingin mengaum, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Matanya berangsur-angsur menjadi tumpul dan dia merasakan kehilangan nyawa. Engah, Wei Hong memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia langsung jatuh ke tanah. Dia segera mengeluarkan beberapa pil kibreating dan mengisi ulang tenaganya. Kulitnya sedikit membaik. Kemudian, dia berjuang untuk berdiri. Melihat Wei Yihang yang tergeletak di tanah di kejauhan, hidup atau matinya tidak diketahui, Wei Hong berjalan mendekat. Wei Hong menghunus pisau panjangnya dan hendak menebasnya ketika dia melihat Wei Yihang, yang tadinya tidak bergerak seperti guk-guk mati, tiba-tiba melompat dan berlutut di hadapan Wei Hong. Dia berkata dengan takut, kumohon, Wei Hong, aku salah, aku benar-benar salah, aku lebih buruk dari Nangui dan guk-guk, kumohon ampuni nyawaku, biarkan aku pergi." Wei Yihang benar-benar panik saat ini. Dia tidak menyangka Wei Hong begitu kuat. Wei Yihang benar-benar takut saat ini. Begitu takutnya sampai-sampai ketika Wei Hong baru saja pingsan, dia tidak berani bangkit dan menyerang. Melihat Wei Yihang menangis terseduh-seduh, bahkan sampai kencing karena takut, Wei Hong melengkungkan bibirnya sedikit, raut wajah mengejek terpancar, dan berkata dengan dingin, "Di kehidupanmu selanjutnya, jadilah lelaki yang punya mata." Engah. Begitu dia selesai berbicara, melihat ekspresi panik Wei Yihang, dia memotong kepalanya dengan pisau, dan menggulingkannya ke samping seperti semangka. Wei Hong menghela napas lega. Kedua orang menyebalkan ini akhirnya berhasil ditangani. Dia melepaskan Xiao Ye dengan susah payah dan hampir kehilangan keseimbangan. Untungnya, Xiao Ye menopang dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiao Ye memiliki aura dingin di sekujur tubuhnya, terutama, ada cahaya aneh yang berkedip di mata Xiao Ye. "Xiao Ye,
Ada apa denganmu? Wajah Wei Hong menunjukkan sedikit kecemasan. Dia menatap Xiao Ye yang sedikit linglung dan berteriak berulang kali. Titik titik titik. Titik titik titik. Aku baik-baik saja, Tuan Muda, ayo cepat kembali ke rumah utama, kompetisi akan segera dimulai. Setelah berteriak beberapa kali, Xiao Ye akhirnya sadar kembali, tetapi berbicara tentang topik lain. Wei Hong mengangguk pelan, tetapi sebelum pergi, dia mengumpulkan semua barang di tubuh Wei Yihang tanpa sempat melihatnya. Wei Fa memiliki cincin spiritual di tangannya, yang juga dia lepas. Setelah menghancurkan tubuh kedua pria itu, Wei Hong tidak punya waktu untuk bertanya kepada Xiao Ye. Waktu hampir habis, jadi dia bergegas menuju rumah Wei. Wei Hong tidak dapat melakukan langkah Lingbo, jadi dia harus berjalan bersama Xiao Ye untuk mempercepat langkahnya. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu kurang dari 5 menit, memakan waktu hampir 1 jam bagi mereka berdua. Ketika mereka tiba di tempat perlombaan, mereka mendapati bahwa 4 orang sudah memulai perlombaan. Wei Xiangyang tentu saja menyadari kehadiran Wei Hong dan berjalan langsung ke sampingnya, sambil memarahinya dengan lembut. Ada apa denganmu? Tidakkah kau tahu bahwa akan ada perlombaan sore ini? Maafkan saya, Tetua Wei. Ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, jadi saya terlambat. Wei Hong berkata cepat dengan sedikit rasa minta maaf di wajahnya. Melihat permintaan maaf Wei Hong, ekspresi Wei Xiangyang sedikit membaik, dan dia bertanya dengan khawatir apa yang terjadi. Ini hanya masalah kecil, dan sudah diselesaikan. Wei Hong tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Wei Xiangyang, jadi dia mengatakannya dengan asal-asalan. Baguslah, kamu datang terlambat, jadi kamu mendapat keuntungan dan bisa langsung masuk babak berikutnya. Persiapkan dirimu dengan baik dan jangan mengecewakanku. Wei Xiangyang tersenyum dan memarahi dengan lembut. Wei Hong mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke arena, hanya untuk melihat Wei Wuming dan Wei Xinghai saling bertarung, sementara Wei Ze berdiri bersama Wei Jun. Wei Xinghai tampak seperti orang gila saat ini, dengan sepasang palu godam, dan setiap kali palu itu jatuh, sebuah lubang besar tercipta di arena. Ini menunjukkan kekuatan palu godam Wei Xinghai. Wei Wuming memegang tombak, tetapi ia menggunakan kekuatan lawan untuk mendapatkan keuntungan, alih-alih terlibat dalam pertarungan langsung dengan Wei Xinghai. Hal ini membuat Wei Xinghai tidak punya tempat untuk menunjukkan kekuatan kasarnya. Selain itu, niat tombak 3 titik Wei Wuming membuat Wei Xinghai tidak mungkin untuk membela diri. Setan menari dengan liar, Wei Xinghai marah, dan dia meraung. Dia terlihat mengayunkan 2 palu godam dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, kedua palu godam itu berputar kencang di udara, bahkan memotong suara udara. Selain itu, saat palu godam menari, mereka menekan udara, membuat momentum di sekitar Wei Xinghai menjadi lebih tebal dan kuat. Tombak emas putaran kelima. Wei Wuming tidak berani ceroboh. Dia mengumpulkan 3 bagian tombaknya di sekujur tubuhnya dan memadatkannya menjadi 5 tombak, siap bertarung dengan Wei Xinghai dalam duel terakhir. Saat momentum di sekitar Wei Xinghai menjadi sangat kuat, dia berteriak dengan marah, basmi. 2 palu berat itu dihantamkan ke arah Wei Wuming dengan kekuatan yang luar biasa dan dampak yang menggelegar. Merasakan tekanan dari Wei Xinghai, wajah Wei Wuming sedikit berubah dan dia berteriak pelan, maju. 5 tombak terlihat dengan mata terbuka di udara, berputar dalam spiral dan menusuk langsung ke arah Wei Xinghai. Mereka bertabrakan dengan palu godam Wei Xinghai, tetapi kelima tombak itu langsung dipatahkan oleh Wei Xinghai. 5 tombak yang berubah dari energi bela diri menghilang ke udara dalam sekejap mata, tetapi palu Wei Xinghai tidak berhenti, melainkan menyerang Wei Wuming lagi. Wei Wuming tidak panik saat ini, dan siap untuk menghindari serangan kuat ini. Wei Xinghai mencibir, bisakah kamu menghindarinya? Berhenti, berhenti, berhenti. 3 teriakan marah terdengar, dan 2 palu besar, yang telah kehilangan kekuatannya, tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, dan siap untuk menekan Wei Wuming secara langsung. Keahlian tombak satu arah. Wei Wuming tidak berani menahan diri saat ini. Saat dia berteriak pelan, Wei Wuming tampak menghilang. Yang mengejutkan adalah dia jelas berada di arena, tetapi dia tidak mungkin untuk ditangkap. Dia tampak tepat di depannya, tetapi juga tampak jauh. Pada saat ini, Wei Wuming benar-benar mencapai kondisi menyatu dengan senjatanya. Tidak ada gerakan di pihaknya, juga tidak ada keterampilan senjata yang hebat. Wei Wuming hanya menembakkan senjatanya, dengan ringan menusuk ke arah serangan Wei Xinghai. Ledakan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wei Xinghai, yang tadi begitu bersemangat dan penuh vitalitas, langsung ditekan. Kedua palu godamnya diambil di luar lapangan oleh Wei Hong,
dan Wei Xinghe langsung terlempar keluar lapangan dengan laras senapan. Serangan ini jelas menguras pikiran Wei Wuming, dan wajahnya sedikit pucat. Dia baru saja menguasai teknik tombak ini, dan hari ini adalah pertama kalinya dia melawan musuh. Untungnya, efeknya bagus, meskipun menghabiskan banyak energi bela diri. Dalam pertempuran ini, Wei Wuming menang. Pertandingan lainnya relatif lebih mudah. Meskipun Wei Jun memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, ia akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan niat pedang dua bagian milik Wei Ze. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, ia langsung tersingkir dari lapangan oleh pedang Wei Ze. Pada saat ini, Wei Ze merasa bahwa niat pedangnya semakin kuat, dan ia berencana untuk menantang Wei Fa, pendekar pedang nomor satu keluarga Wei, dalam beberapa hari. Jika Wei Ze tahu bahwa jika dia ingin menantang Wei Fa, dia harus bersembunyi, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya. Sekarang, dengan berakhirnya kompetisi, akhirnya tiba saatnya untuk pertarungan peringkat yang paling penting, pertarungan untuk 3 tempat teratas. Setelah istirahat setengah jam, pertarungan peringkat 3 teratas resmi dimulai. Pertandingan pertama, Wei Hong vs. Wei Ze, dimulai. Wei Xiangyang berdiri di panggung, sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Wei Hong sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut bahwa kompetisi tidak diatur dengan undian tetapi secara langsung. Namun, dia tetap berjalan menuju arena. Wei Ze berpakaian putih, memegang pedang panjang erat-erat di tangannya, dengan semangat juang di matanya. Harus dikatakan bahwa Wei Ze tidak lagi memiliki sedikit pun kesombongan saat ini. Sebaliknya, dia hanya memiliki semangat juang yang tak terpadamkan. Setelah datang ke rumah tuannya dan merasakan tekanan, Wei Ze membuat kemajuan pesat. Akhirnya aku bisa bertarung denganmu. Aku ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat ditahan oleh niat pedang dua bagianku dari niat pisau tiga bagianmu. Wei Ze menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wei Hong dengan tatapan serius. Wei Ze tidak merasa bahwa ia bisa mengalahkan Wei Hong. Ia hanya ingin melihat di mana letak kekurangannya. Penonton pun gempar saat mendengar perkataan Wei Ze. Rasa malu sebelum berperang bukanlah hal yang dilakukan seorang pejuang. Apa yang kau tahu kau jelas tak terkalahkan, tetapi kau masih mencoba memamerkan kekuatanmu. Itulah yang dilakukan orang yang gegabah. Menurutku, Wei Ze sedang mencari nasihat, itulah yang dilakukan orang yang kuat. Ya, mereka berdua seumuran. Jika mereka tumbuh dewasa, mereka mungkin tidak akan kalah dengan murid-murid sekte. Mendengar diskusi di bawah, Wei Hong tersenyum getir. Jika Wei Ze di awal, dia tidak akan peduli, tetapi Wei Ze telah mencapai tingkat kultivasi ke-6. Dalam kondisinya saat ini, dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Wei Ze. Ayo bertarung. Niat pedang Wei Hong melonjak keluar, langsung memotong semua emosi negatif. Dengan pedang di tangannya, matanya seperti pisau, dan momentumnya seperti pelangi. Begitu kata bertarung keluar dari mulutnya, langkah Lingbo dilakukan, dan Wei Hong langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang panjang itu tak ada habisnya. Wei Hong langsung melancarkan jurus pertama pedang tiran. Energi pedang itu otomatis memancarkan aura pembasmi dan langsung menekan Wei Ze. Cahaya pedang ada di mana-mana di langit. Wei Ze melihat Wei Hong menyerang dengan ekspresi tenang. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan cahaya pedang mengelilinginya, sepenuhnya menekan gaya pedang Wei Hong. Pedang dengan arus. Setelah menghancurkan gaya pedang Wei Hong, Wei Ze langsung melancarkan serangan balik yang ganas. Pedang Wei Ze melesat seperti anak panah yang melayang ke hilir, cepat dan akurat, dan menusuk langsung ke tenggorokan Wei Hong. Wei Hong merasakan sedikit bahaya dan langsung melakukan langkah Lingbo untuk bersiap mundur. Bisakah kau mundur? Melihat Wei Hong benar-benar ingin mundur, Wei Ze menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya saat ini, dan ilmu pedangnya menjadi semakin ganas, secara langsung menghalangi mundurnya Wei Hong. Pedang arus balik. Wei Ze mengubah gerakannya di tengah. Dia menciptakan dua gerakan pedang sendiri. Satu adalah pedang arus bawah, yang digunakan saat melawan musuh, dan yang lainnya adalah pedang arus balik, yang digunakan untuk menghalangi mundurnya musuh. Cahaya pedang Wei Ze tiba-tiba berubah, dan semua serangannya menutupi Wei Hong, seolah-olah gerakan ini dapat menjatuhkan Wei Hong dari medan perang dan mengakhiri pertempuran. Ada apa dengan Wei Hong? Dia sepertinya kehabisan tenaga. Wei Wuming mengerutkan kening dan bergumam. Tidak hanya Wei Wuming, tetapi juga Wei Zhen yang berada di pinggir lapangan menunjukkan sedikit keraguan saat ini, belum lagi orang-orang bermata tajam lainnya, yang tampaknya menyadari bahwa kekuatan Wei Hong telah menurun.
Namun, beberapa orang percaya bahwa ini adalah kekuatan Wei Hong yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk mundur. Pada saat ini, mata Wei Hong memancarkan 3 bilah pedang. Swiss, Swiss, Swiss. Niat pedang 3 titik. Dengan menggunakan niat pedang 3 titik, serangan ganas yang disebabkan oleh Wei Ze semuanya diredakan oleh niat pedang. Pada saat ini, Wei Hong mengambil inisiatif lagi. Itu menyegarkan. Wei Ze tertawa saat ini. Kemudian, auranya berubah, dan niat pedangnya keluar menjadi 2 bagian dalam sekejap, dan dia benar-benar menyerang Wei Hong secara langsung. Energi pedang ada di mana-mana. Wei Ze berteriak pelan, dan semua niat pedangnya terkondensasi menjadi sinar pedang. Itu tidak terkondensasi menjadi pedang panjang, tetapi terkondensasi menjadi sinar pedang, dan menyerang Wei Hong secara langsung. Pedang membantai dunia. Wei Hong merasakan sesuatu saat ini, dan dia akhirnya menggunakan gerakan yang dia ciptakan sendiri. Setelah Wei Hong berteriak pelan, pedang yang mendominasi di tangan Wei Hong terangkat, dan semua niat pedang Wei Hong terkondensasi menjadi pedang besar. Bayangan yang terbentuk tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Engah. Pada saat ini, jejak darah mengalir dari sudut mulut Wei Hong. Anda tahu, gerakan ini sangat menguras energi dan fisik. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli. Ledakan. Pedang itu bertabrakan dengan energi pedang Wei Ze. Kemanapun niat pedang itu pergi, energi pedang Wei Ze otomatis menghilang, seolah-olah menghancurkan pohon kering dan kayu busuk. Namun, ketika sudah setengah jalan, niat pedang itu tiba-tiba menghilang, dan energi pedang Wei Ze menghantam Wei Hong dengan keras. Bang! Wei Hong terlempar mundur keluar arena. Dalam pertandingan ini, Wei Ze menang. Wow! Kerumunan di bawah gempar. Mereka jelas tidak menyangka Wei Ze akan menang, dan tampaknya dia telah mengalahkan Wei Hong dengan keunggulan mutlak. Untuk sesaat, semua orang memiliki pemikiran yang berbeda. Wei Xiangyang juga merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia menekan keraguannya dan berkata dengan suara yang dalam, Wei Zisheng, 10 menit lagi, pertandingan kedua akan berlangsung antara Wei Hong dan Wei Wuming. 10 menit berlalu dengan tenang. Apakah menurutmu Wei Hong dapat mengalahkan Wei Wuming? Seseorang berbisik di bawah. Kurasa tidak. Aku punya harapan besar padanya, tapi lihatlah dia. Dia bahkan kalah dari Wei Ze, apalagi Wei Wuming. Mendengar pembicaraan di bawah, Wei Wuming menatap Wei Hong dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Nanti aku ceritakan. Ayo, kita bertarung dengan baik. Wei Hong mengucapkan kalimat pertama dengan suara pelan, tetapi akhirnya dia mengatakannya dengan suara keras. Bagus. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Wei Hong, Wei Wuming sangat menantikan untuk bertarung dengan Wei Hong lagi. Setelah kalah terakhir kali, Wei Wuming telah mencari kesempatan untuk bertarung dengan Wei Hong lagi. Latihan naga racun. Wei Wuming mula-mula menggunakan jurus menyelidiki dan menusuk Wei Hong, namun dengan mudah ditangkis oleh Wei Hong, yang tersenyum dan berkata, gunakan saja serangan terkuatmu, kalau tidak, kau bukanlah tandinganku. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, wajah Wei Wuming juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Niat tombaknya langsung dikeluarkan dari jiwanya. Matanya setajam tombak. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara yang dalam, teknik tombak kondensasi. Begitu dia selesai berbicara, orang bisa melihat tombak-tombak panjang berkumpul di antara orang-orang di sekitar Wei Wuming. Jika kondensasi sebelumnya disebabkan oleh niat pedangnya, maka tombak-tombak itu sekarang memiliki kekuatan kohesif selain dari niat pedang, yang mencegah tombak-tombak itu menyebar. Pisau membantai dunia. Wei Hong terus menggunakan jurus ciptaannya sendiri, dengan aura pedang mengelilinginya, dan dia langsung bertarung melawan Wei Wuming. Engah. Wei Hong ditendang keluar arena lagi, kalah dalam kedua permainan. Wei Wuming juga tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka bahwa Wei Hong akan tersingkir dari lapangan dengan mudah olehnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Wei Hong melakukannya dengan sengaja? Seseorang di luar lapangan bertanya dengan sedikit kebingungan. Apa kebodoh hadiah untuk juara pertama sangat besar? Bagaimana mungkin Wei Hong melakukannya dengan sengaja? Orang lain itu menatap orang yang berbicara seolah-olah dia adalah orang bodoh dan berkata dengan enteng. Tetapi mengapa Wei Hong ditendang keluar arena begitu ia menggunakan jurus terakhirnya? Saya menduga ia melakukannya dengan sengaja. Seseorang membantah dengan tidak yakin. Tidak peduli bagaimana semua orang berdebat, pada akhirnya, Wei Hong kalah kali ini. Wei Xiangyang juga melirik Wei Hong yang keluar lapangan dengan sedikit keraguan, lalu batuk beberapa kali sebelum melanjutkan, Wei Wuming menang. Pertandingan berikutnya adalah Wei Wuming vs. Wei Ze.
Beristirahatlah selama 10 menit. Wei Hong, ada apa denganmu? Mengapa kekuatanmu hari ini tampak sangat berbeda dari dirimu sendiri? Sambil berpikir, Wei Ning datang langsung ke Wei Hong dan bertanya dengan sedikit khawatir. Ya, Wei Hong, juara pertama akan mendapatkan hadiah yang besar, dan juara pertama dalam kompetisi akan dilatih oleh keluarga di masa depan, seperti Wei Fa. Sejujurnya, meskipun aku adalah putra kepala keluarga, terkadang, di mata kepala keluarga, aku tidak sebaik Wei Fa. Wei Zhen juga datang ke Wei Hong saat ini dan membujuknya dengan lembut. Di mata orang-orang ini, Wei Hong jelas-jelas bodoh dan dungu, jadi dia sengaja gagal. Melihat ekspresi khawatir beberapa orang, Wei Hong merasa sedikit hangat dan terkekeh. Aku tidak sebodoh itu. Hari ini memang kekuatanku. Titik. Wei Hong tidak merendahkan suaranya dengan sengaja, sehingga para pemuda lain dari keluarga Wei juga memutar mata mereka setelah mendengarnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka pikirkan. 10 menit kemudian, puncak acara akhirnya tiba. Semua orang bertanya-tanya apakah niat tombak Wei Wuming lebih kuat atau niat pedang Wei Ze lebih baik. Terakhir kali, aku kalah darimu. Kali ini, kau pasti akan dikalahkan oleh pedangku. Wajah Wei Ze penuh percaya diri, dan dia berkata dengan percaya diri. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, maka aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Wajah Wei Wuming dingin, dia menggenggam tombak dengan erat, dan berkata dengan arogan. Langit dipenuhi cahaya pedang. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Wei Ze langsung menggunakan jurus pedang dan menyerang Wei Wuming. Langit dipenuhi cahaya pedang, melesat langsung ke arah Wei Wuming. Wajah Wei Wuming juga menunjukkan jejak kesungguhan, dan dia berteriak dengan suara yang dalam manusia dan tombak menjadi satu. Saat Wei Wuming menyelesaikan perkataannya, dia menyatu dengan tombak peraknya lagi. Dia berputar di tempat dan menghancurkan semua cahaya pedang yang menyerang dari Wei Ze. Bor naga beracun. Wei Wuming langsung melakukan serangan balik, dan tombaknya ditembakkan dalam posisi spiral, mengarah langsung ke tenggorokan Wei Ze. Gaya mematahkan pedang. Wei Ze berteriak pelan dan langsung menangkis tombak Wei Wuming. Kemudian, setelah tabrakan hebat, keduanya terpisah lagi. Awalnya, keduanya menguji serangan mereka, dan tak satu pun dari mereka menggunakan serangan terkuat mereka. Namun, setelah pengujian, keduanya menyadari bahwa jika mereka tidak menggunakan jurus asli mereka, maka bahkan jika mereka bertarung hingga besok, pemenangnya tidak akan ditentukan. Yang bisa dilihat hanyalah Wei Wuming, yang langsung menunjukkan 3 points spear intent. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut yang bergerak, dan saat dia menggunakan tombak intent ke segala arah dan memegang tombak dengan erat, dia tampak seperti dewa pembasmi yang turun ke bumi. Pada saat ini, Wei Ze menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan kedua niat pedangnya dilepaskan. Matanya seperti pedang, dan pedang panjangnya diarahkan ke Wei Wuming. Semua energi pedang mengelilinginya. Pergi! Kedua pria itu berteriak bersamaan, dan niat tombak dan pedang mereka bertabrakan dengan keras di udara. Di bawah tanah, Wei Wuming dan Wei Ze bertarung dengan sengit. Teknik kondensasi tombak. Saat aura senjata api itu hampir menghilang, wajah Wei Wuming berubah menjadi ganas dan dia meraung marah. Semua aura senjata api berkumpul lagi dan menyerang Wei Ze secara langsung. Pedang Qi ada di mana-mana. Ekspresi Wei Ze sedikit berubah saat ini. Dia mengumpulkan pedang Qi di sekelilingnya lagi dan menyerang Wei Wuming secara langsung. Tombak Wei Wuming bagaikan seekor naga panjang, menyerang langsung ke arah Wei Ze, sedangkan pedang panjang Wei Ze yang melambaikan ribuan Qi pedang, menangkisnya. Pertandingan berlangsung sangat ketat di lapangan, tetapi penonton di luar lapangan juga menyaksikan dengan penuh minat. Wei Ning melihat situasi di lapangan dan tiba-tiba bertanya kepada Wei Hong, menurutmu siapa yang akan menang? Wei Wuming seharusnya menang dalam 20 gerakan. Wei Hong berkata dengan sedikit keyakinan. Karena suara Wei Hong agak rendah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya, tetapi Wei Ning bertanya dengan bingung. Saya melihat Wei Ze masih sedikit lebih unggul di lapangan, bagaimana dia bisa kalah? Wei Hong tersenyum tipis. Keuntungan sebenarnya adalah bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang Anda lihat hanyalah keuntungan nominal Wei Ze. Namun, kultivasi Wei Wuming lebih tinggi dari Wei Ze, dan dia juga sangat berpengalaman. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, bagaimana mungkin Wei Ze tidak dikalahkan? Seolah membenarkan perkataan Wei Hong, pada gerakan ke-18, Wei Ze langsung tersingkir dari lapangan. Dengan kekalahan Wei Ze, posisi pertama, kedua, dan ketiga dalam kompetisi ini pun ditentukan. Namun, kompetisi belum juga dimulai. Wei Xiangyang hanya berkata, besok pagi,
hadiah akan diberikan kepada 3 teratas. Namun, jika Anda merasa memiliki kesempatan, Anda dapat langsung menantang salah satu dari 3 teratas besok. Setelah kata-kata terakhir Wei Xiangyang, semua orang akhirnya bubar. Wei Wuming dan Wei Ze mendatangi Wei Hong pada saat yang sama, keduanya dengan ekspresi bertanya-tanya di wajah mereka. Jelas, ketika mereka bertarung dengan Wei Hong, mereka dapat melihat bahwa Wei Hong tampaknya tidak berusaha sekuat tenaga. Tidak, jika kau kalah, ya sudah. Lagi pula, kemenanganmu memang adil. Aku tidak ingin membiarkanmu menang. Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi aku pulang dulu. Wei Hong langsung menghalangi apa yang ingin dikatakan Wei Ze dan Wei Wuming, lalu berbalik dan pergi bersama Xiao Ye. Apakah dia sudah berusaha sekuat tenaga? Wei Ze bergumam, sementara Wei Wuming di sampingnya juga memasang ekspresi bingung. Dia pernah bertarung dengan Wei Hong sebelumnya, dan kekuatannya jelas lebih dari ini. Tuan, maafkan aku. Ini semua salahku lagi. Xiao Ye bergumam dengan air mata di matanya setelah kembali ke rumah kayu. Baiklah, apa hubungannya ini denganmu? Kedua orang menyebalkan itu awalnya ingin berurusan denganku, jadi aku tidak memikirkannya. Lagi pula, kau adalah orangku, tidak peduli seberapa banyak masalah yang kau sebabkan, aku akan berjuang untukmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi tuanmu? Melihat Xiao Ye hendak menangis lagi, Wei Hong segera menghentikannya dan berkata dengan sedikit arogansi. Wei Hong menolak ajakan Wei Zhen, dan Wei Zhen tidak memaksanya. Menurut Wei Zhen, Wei Hong mungkin sedang depresi karena ia kalah di posisi pertama dan kedua. Setelah makan makanan sederhana, Wei Hong mulai berlatih. Hari ini, dia makan terlalu banyak pil Qi dan harus mencernanya sesegera mungkin, jika tidak, sisa obatnya akan berbahaya bagi tubuhnya. 1 malam seharusnya cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya, tetapi aku masih terlalu lemah. Jika Wei Fa tidak ceroboh, akulah yang akan mati. Wei Hong sangat perlu meningkatkan kekuatannya saat ini. Ia memejamkan mata, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan mulai berlatih dengan tenang. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, Wei Hong membuka matanya perlahan. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan raut wajahnya kembali normal. Hah! Wei Hong berdiri, menghembuskan napas pelan, dan akhirnya kembali normal. Dia berdiri, mencuci mukanya sebentar, dan berjalan menuju arena bersama Xiao Ye. Meskipun Wei Hong mendapat tempat ketiga, orang-orang harus belajar untuk merasa puas, jadi dia tidak merasa tidak puas. Entah mengapa Wei Hong justru merasa bahwa tatapan mata para pemuda dari keluarga Wei itu begitu tidak bersahabat kepadanya, namun Wei Hong tidak ambil pusing. Setelah menunggu beberapa saat di tempat kompetisi, Wei Xiangyang akhirnya tiba dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah masih ada penantang? Jika tidak ada yang menantang, maka mulailah membagikan hadiah. Penatua Wei, saya ingin menantang tempat ketiga, Wei Hong. Begitu Wei Xiangyang selesai berbicara, sebuah suara yang kuat terdengar dari bawah. Penatua Wei, saya ingin menantang tempat ketiga, Wei Hong. Di bawah, Wei Jun menunjukkan seringai di wajahnya, dan melangkah ke medan pertempuran selangkah demi selangkah. Pertama-tama dia memberi isyarat sedikit kepada Wei Xiangyang, lalu menatap Wei Hong. Apakah kamu berani melawanku? Wei Xiangyang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Wei Jun yang provokatif, dia tiba-tiba mengerti bahwa Wei Hong telah kalah dalam kedua pertandingan, yang tentu saja membuat para pemuda ini merasa tidak puas. Memikirkan hal ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, Wei Hong, kamu harus melawan Wei Jun terlebih dahulu. Wei Hong mengangguk pelan, melihat ekspresi Wei Jun, dia mencibir dalam hati dan berkata ringan sesuai keinginanmu. Hanya Wei Hong dan Wei Jun yang tersisa di arena. Pada saat ini, Wei Jun menatap Wei Hong dan tiba-tiba tertawa, terima kasih. Aku akan mengalahkanmu dalam 20 gerakan. Aku akan menggunakan momentummu untuk memberitahu semua orang bahwa bahkan jika aku kalah dari Wei Ze, orang lain bukanlah tandinganku kecuali Wei Wuming. Tidak perlu 20 jurus, 1 jurus saja sudah cukup. Setelah mendengar perkataan Wei Jun, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada meremehkan. Telapak es. Wei Jun mendengus dingin, dan energi bela dirinya melonjak keluar dari tubuhnya. Jejak hawa dingin langsung memenuhi seluruh arena. Dia menampilkan seni bela dirinya yang terkenal, telapak es. Saat Wei Jun mengayunkan telapak tangannya, udara dingin yang tak berujung seakan langsung mengelilingi Wei Hong. Pada saat ini, Wei Jun dengan cepat menyerang Wei Hong, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ledakan, titik. Hanya terdengar suara keras,
dan semua hawa dingin terpencar oleh pukulan Wei Hong. Namun, Wei Hong tidak berhenti, melakukan langkah Lingbo dan datang tepat di depan Wei Jun. Bang! Wei Hong langsung meninju Wei Jun dan menjatuhkannya. Wei Hong masih memasang ekspresi tenang di wajahnya, tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang tidak penting. Ekspresi inilah yang membuat kerumunan di bawah terdiam dalam sekejap. Apa yang terjadi? Apakah Lord Wei kalah begitu saja? Wajar saja kalau kamu kalah kalau hanya mengandalkan kekuatan kasar. Tidakkah kamu lihat kalau kekuatan Wei Hong jauh lebih kuat? Di bawah, para pemuda itu berbicara dengan keras, tetapi semua orang merasa bahwa Wei Hong hanya mengandalkan keberuntungan, dan dengan kekalahan Wei Jun, Wei Xiangyang berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, jadi dia berdiri dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai sekarang." Sebelum Wei Xiangyang sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah suara terdengar dari bawah Penatua Wei, "Aku juga ingin bertanding dengan Wei Hong." Menatap ke arah datangnya suara itu, aku melihat Wei Xinghai berbicara keras dengan ekspresi santai di wajahnya. Setelah selesai berbicara, dia melangkah menuju arena selangkah demi selangkah. Setelah melihat Wei Xinghai benar-benar maju, orang-orang di bawah juga menunjukkan sedikit ketertarikan. Wei Zhen di bawah berkata, "Saat ini Wei Xinghai akan maju. Aku ingin tahu bagaimana Wei Hong akan menanggapinya, apakah dia akan menang setelah pertarungan yang sulit." Saudara Wei, menurutmu mengapa Wei Hong menyembunyikan kemampuan bertarungnya kemarin? Wei Zong masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya dengan bingung. Menurutku, kemarin, dia tidak menyembunyikan kemampuan bertarungnya, tetapi dia terluka. Pada saat ini, Wei Zhen menunjukkan ekspresi serius di wajahnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Wei Zong ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dihentikan oleh Wei Zhen yang melambaikan tangannya dan memintanya untuk berkonsentrasi menonton pertarungan di lapangan. "Lebih baik kau mengaku kalah. Aku takut aku akan melukaimu jika menggunakan palu godamku." Melihat Wei Hong, Wei Xinghai menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Wei Hong juga mencibir dalam hatinya. Tampaknya Wei Xinghai menganggapnya sebagai buah kesemek yang lembut. Memikirkan hal ini, dia menatap Wei Xinghai dan berkata dengan ringan, "Terima kasih, tetapi kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri." Haha, Wei Xinghai tertawa terbahak-bahak, lalu berhenti tertawa, menatap Wei Hong dan berkata dengan percaya diri, "Aku tidak seperti Wei Jun yang hanya menggunakan kekuatan kasar. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan bisa menahan jurusku. 3 jurus, dan aku bisa mematahkan mantra itu dan bertarung. Baiklah, sesuai keinginanmu, 3 gerakan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan, maka aku akan secara otomatis mengakui kekalahan." Nada bicara Wei Hong menjadi dingin saat ini. Sambil menatap Wei Hong, dia berkata dengan ringan. Coba kulihat bagaimana kau bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan." Mendengar perkataan Wei Hong, wajah Wei Xinghai menunjukkan sedikit keganasan. Energi bela diri mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dia memegang palu godam dengan erat di kedua tangannya dan menatap Wei Hong dengan tatapan muram. Setan menari dengan liar. Pada saat ini, Wei Xinghai sekali lagi menggunakan jurus mematikan yang pernah digunakannya dalam duel dengan Wei Wuming. Ia mengayunkan 2 palu seberat ribuan pon dengan liar, dengan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Saat ia berputar, tampak seolah-olah badai sedang bertiup di atas panggung. Yang bisa kita lihat hanyalah Wei Xinghai menyerang Wei Hong dengan serangan yang ganas. Sepertinya Wei Xinghai akan mengakhiri pertempuran dengan 1 palu. Wei Hong tidak bergerak saat ini, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Setelah Wei Xinghai melakukan gerakannya, dia membuka matanya dan melakukan langkah Lingbo. Melihat serangan Wei Xinghai yang ganas, dia benar-benar memilih untuk bertarung dengan keras. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Palu ganda Wei Xinghai sekarang sekuat 10 harimau. Dia sepertinya melihat adegan Wei Hong berlumuran darah di tempat. Namun, Wei Hong hanya menggunakan tinjunya untuk mematahkan palu ganda itu. Di mata Wei Hong, serangan kekuatan penuh Wei Xinghai tampak sangat rentan. "Kau pikir kau bisa menantangku?" Wei Hong mencibir dan memukul dada Wei Xinghai dengan kedua tinjunya. Puff Wei Xinghai ditampar oleh Wei Hong. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia memuntahkan darah. "Kamu!" Raut wajah Wei Xinghai berubah drastis saat ini. Ia menatap Wei Hong dan hendak berbicara, tetapi Wei Hong tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan mendatanginya lagi. Peng meninju Wei Xinghai lagi, membuat rahangnya patah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Wei Hong menendang Wei Xinghai keluar lapangan. Boom! Wei Xinghai langsung terhempas ke tanah arena,
memuntahkan darah, tampak sangat malu. Melihat semua orang menatapnya dengan heran, dia menjadi sangat marah hingga pingsan. Kuat, Wei Hong menatap semua orang dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari kemarin. Dia menarik tinjunya, berdiri di tengah lapangan, dan menatap pemuda di bawah dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sial, kenapa kekuatan Wei Hong bisa meningkat begitu banyak dalam semalam? Sudah kubilang, Wei Hong pasti menyembunyikan kekuatannya kemarin. Apakah menurutmu akan ada yang menantangnya? Siapa yang mau membuat diri mereka sengsara? Tidakkah kau lihat bahwa Wei Hong bahkan tidak menggunakan pisaunya? Di bawah, para pemuda memandang Wei Hong yang tenang di atas panggung dan berdiskusi dengan tenang. Omong kosong, siapa yang berani naik panggung? Apa kau tidak melihat Wei Hong bahkan tidak mengeluarkan pisaunya? Ini sepenuhnya membuktikan bahwa Wei Hong masih punya rencana cadangan yang besar. Pada saat ini, mendengar diskusi orang banyak, seorang pemuda lainnya mengumpat. Memang, setelah Wei Hong akhirnya menendang Wei Xinghai keluar dari lapangan dengan cara yang kuat dan mendominasi, tidak ada seorang pun yang maju untuk berdiskusi. Wei Wuming dan Wei Ze saling memandang dan hendak berbicara ketika mereka dihentikan oleh tatapan Wei Hong. Pada akhirnya, tentu saja, peringkatnya sudah ditentukan. Dengan dibagikannya hadiah, kompetisi keluarga Wei pun berakhir. Wei Hong, sebagai juara ketiga, juga menerima hadiah. Namun, ia tidak menganggap serius hadiah tersebut. Dalam perjalanan pulang, Wei Hong tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Melihat orang-orang berdiri di depannya, wajah Wei Hong menjadi gelap dan dia berkata dengan tenang, "Ada apa?" "Wah, di mana Wei Fa?" Seorang pemuda berpakaian kuning melangkah maju, menatap Wei Hong dan berkata dengan suara dingin. "Dasar bodoh." Wei Hong menatap pemuda berbaju kuning itu dengan jijik, lalu berbalik dan bersiap pergi bersama Xiao Ye. Berhenti. Melihat Wei Hong hendak mengabaikannya, pemuda berpakaian kuning itu mendengus dingin dan langsung bergerak, mencengkeram bahu Wei Hong. Tampaknya pemuda berpakaian kuning itu benar-benar berencana untuk mematahkan bahu Wei Hong secara langsung dengan cengkeraman ini, dan tingkat kultivasi tingkat 9 memungkinkannya untuk mengendalikan Wei Hong dengan kuat. Keluar, merasakan momentum dahsyat di belakangnya, Wei Hong tiba-tiba berbalik, melindungi Xiao Ye di belakangnya, mendengus dingin, dan pada saat yang sama, meninju telapak tangan bocah berpakaian kuning itu dengan keras. Ledakan. Kedua pria itu mundur 5 langkah. Serangan ini berimbang. Pemuda berbaju kuning itu menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu seringai muncul di wajahnya, dan dia mendengus pelan. "Kau benar-benar telah menyembunyikan kekuatanmu. Sekarang aku semakin yakin bahwa hilangnya Wei Fa dan Wei Yihang ada hubungannya denganmu." Raja Barbar menguasai dunia. Wei Hong menghentakkan kakinya ke tanah dan melancarkan pukulan, menyerang pemuda berbaju kuning itu dengan ganas. Ia berubah wujud menjadi banteng barbar dan mengeluarkan raungan panjang, menyerang pemuda berbaju kuning itu secara langsung. Titik. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, pemuda berbaju kuning itu sedikit melengkungkan bibirnya dan melayangkan pukulan. Saat dia melayangkan pukulan, udara langsung menjadi panas. Telapak api. Dengan teriakan lembut, api yang nyata seperti substansi bertabrakan hebat dengan banteng liar itu. Ledakan. Tabrakan hebat itu menyebabkan kerusakan besar di daerah sekitarnya dan juga menarik sejumlah besar anggota keluarga Wei yang belum pergi. Mengapa Wei Guang bertarung dengan Wei Hong? Yah, kamu masih belum mengerti. Wei Guang dan Wei Fa berasal dari faksi yang sama, jadi wajar saja mereka harus memberi Wei Hong pelajaran. Mengapa saya tidak melihat Wei Fa hari ini? Semua orang menyaksikan pertarungan sengit antara kedua orang itu dan berbicara dengan suara pelan. Namun, ketika mereka melihat bahwa meskipun Wei Hong dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, semua orang terkejut. Berhenti. Teriakan pelan terdengar, dan Wei Zhen berdiri tepat di depan Wei Hong dan bertarung dengan Wei Guang. Wei Zhen tidak bergerak, tetapi Wei Guang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wei Zhen berkata dengan dingin, "Wei Guang, apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat Wei Zhen tiba-tiba muncul, Wei Guang mendengus dingin, tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya hari ini, dan mengatakan apapun lagi akan menjadi tamparan di wajah, jadi dia berbalik dan pergi. Setelah Wei Guang pergi, Wei Zhen menoleh ke Wei Hong dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Haha, tidak apa-apa, itu hanya guk-guk gila." Wei Hong tersenyum tipis tanpa menjelaskan apapun. Wei Zhen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum kecut, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali, jadi kamu tidak akan mendapat masalah di sepanjang jalan."
Wei Hong tidak menolak. Sepanjang jalan, Wei Zhen sangat pintar dan tidak bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Ketika dia tiba di halaman nomor 4, dia berkata, aturan keluarga Wei adalah yang kuat memangsa yang lemah dan yang terkuat bertahan hidup. Hanya yang kuat yang dapat dilatih oleh keluarga Wei. Seorang jenius yang meninggal tidak disebut jenius, dan keluarga Wei tidak akan mengejarnya. Setelah Wei Zhen selesai berbicara, dia menepuk bahu Wei Hong dan pergi bersama Wei Zong. Melihat sosok Wei Zhen yang pergi, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada orang yang bodoh. Karena Wei Guang dan Wei Zhen dapat melihatnya, maka orang lain dalam keluarga Wei seharusnya dapat menemukannya juga. Siapa peduli aku tidak akan pernah mengakuinya, apa yang bisa kau lakukan? Wei Hong mengumpat dengan suara rendah dengan sedikit kekejaman di wajahnya. Hah Tuan Muda, apa yang kau katakan? Xiao Ye, yang tidak mendengar kata-kata Wei Hong, tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Haha, maksudku, Xiao Ye tampaknya lebih cantik lagi. Wei Hong tertawa. Bahasa Indonesia. Keesokan harinya, di aula dalam keluarga Wei. Tuliskan nama kalian pada papan kayu itu. Wei Xiangyang berkata sambil tersenyum saat melihat ke arah 20 pemuda dari keluarga Wei. Setelah mengambil plakat kayu itu, dia melihat huruf Wei yang besar di atasnya. Wei Hong langsung mengukir namanya sendiri di atasnya. Dia tentu saja mengerti bahwa ini adalah bukti bahwa dia adalah murid keluarga Wei. Mulai hari ini, kalian semua adalah anggota keluarga Wei. Kami tidak membedakan antara sekte dalam dan luar di keluarga Wei kami. Semua anggota diperlakukan sama. Tuan Muda akan menerima pembayaran bulanan yang sesuai berdasarkan poin prestasi mereka. Jadi, jika kalian ingin dilatih oleh keluarga, maka kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan poin prestasi. Wei Xiangyang menjelaskan peraturan dengan nada ringan, dan setelah itu, dia membiarkan semua orang bubar. Kita mau kemana? Wei Wuming mendatangi Wei Hong dan bertanya. Haha, ayo kita ke paviliun bela diri dulu untuk melihat apakah ada seni bela diri yang cocok untuk kita. Kata Wei Hong sambil tersenyum. Haha, itulah yang kuinginkan. Wei Wuming tertawa. Dia tentu saja sangat peduli dengan paviliun seni bela diri. Wei Ning juga mengangguk sedikit, dan mereka bertiga datang ke paviliun seni bela diri bersama-sama, menyerahkan tanda kayu kepada sesepuh yang menjaga paviliun, dan melangkah masuk. Wei Wuming mengambil jurusan tombak, Wei Ning mengambil jurusan tinju, dan Wei Hong ingin mencari tahu cara menggunakan pedang. Teknik pedangnya terkadang terlalu menguras energi dan terlalu sederhana. Jika memungkinkan, Wei Hong ingin mencari buku tentang rahasia keterampilan cahaya. Teknik pedang King Feng, teknik pedang Heng Shan, teknik pedang Kuang Yu. Wei Hong melihat deretan buku rahasia pertarungan pedang. Meskipun kualitasnya tidak rendah, dia selalu merasa buku-buku itu tidak cocok untuknya. Tiba-tiba, ketika Wei Hong hendak menyerah, dia menemukan sebuah buku rahasia di bagian bawah, dan buku rahasia itu tertutupi oleh lapisan debu. Teknik pedang ajaib. Wei Hong meniup debu dengan lembut dan melihat tulisan yang agak kabur di atasnya. Namun, yang lebih mengejutkan Wei Hong adalah kualitas buku teknik pedang ini. Peringkat bumi tingkat menengah. Wei Hong menarik napas. Teknik peringkat bumi bisa dikatakan sangat berharga. Namun, Wei Hong kemudian merasa sedikit ragu. Jika memang sangat berharga, mengapa tidak ada yang tertarik dengan buku rahasia ini? Wei Hong, mengapa kau memegang buku ilmu pedang ini? Cepat letakkan. Tepat saat Wei Hong sedang berpikir keras, sebuah suara yang sedikit cemas terdengar dari kejauhan. Wei Zhen dengan cepat merampas buku rahasia itu dari tangan Wei Hong dan melemparkannya lagi. Ada yang aneh dengan teknik pedang ini. Sebaiknya kau cari teknik lain untuk berlatih. Wei Zhen menasihati dengan lembut sambil menatap serius. Wei Hong menatap Wei Zhen dengan sedikit keraguan. Begini saja, mereka yang mempraktikkan teknik ini, tanpa kecuali, semuanya tersesat dan menjadi gila. Beberapa bahkan mengalami perubahan drastis dalam temperamen mereka, menjadi brutal dan kejam. Wei Zhen berkata dengan suara berat. Perlu diketahui bahwa para pemuda yang bisa masuk ke keluarga Wei bukanlah orang biasa. Bahkan ada seorang jenius muda di antara mereka, tetapi dia akhirnya menjadi gila. Itulah sebabnya mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Wei Hong berlatih. Haha, aku ingin melihat sisi misterius dari teknik ini. Ini dia. Setelah mendengar kata-kata Wei Zhen, Wei Hong tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit ketertarikan dan berkata dengan keras. Kamu? Wei Zhen menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Wei Hong dengan lambaian tangannya. Jangan khawatir, kalau latihanku tidak benar,
aku akan langsung berhenti. Wei Hong berkata sambil tersenyum saat melihat ekspresi Wei Zhen yang khawatir. Meskipun Wei Hong berkata demikian, Wei Zhen masih memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Akhirnya, setelah peringatan dan instruksi berulang kali, dia menyerah. Namun, Wei Zhen diam-diam memutuskan bahwa jika Wei Hong tidak dapat berlatih setelah 2 hari, dia akan membiarkannya mengembalikannya. Selanjutnya, Wei Hong melihat sekelilingnya lagi dan mendapati bahwa tidak ada metode tinju yang cocok untuknya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan bersiap kembali untuk mempelajari metode pedang dengan saksama. Di pagi hari, kabut tebal kembali muncul di kota kabut. Kali ini, bahkan ada kabut tipis di dalam kota kabut. Di gunung belakang keluarga Wei, angin bertiup, tetapi kabut tipis itu malah semakin tebal. Di tebing terpencil, terdengar suara batu pecah. Yang dapat kulihat hanyalah sosok yang berdiri dengan tenang di dalamnya, matanya bersinar, ia memegang pisau besar, tetapi ia tidak menggerakkan satu otot pun. Yang mengejutkan adalah bahwa dalam jarak 3 meter di sekitarnya, tidak ada kabut yang dapat didekati. Semua kabut yang mendekat langsung dipaksa kembali oleh niat pisau itu. Sosok itu tentu saja Wei Hong. Pada saat ini, dia mempertahankan cara menghunus pedang, diam-diam mengingat formula teknik pedang ajaib. Dengan lambaian lembut tangan kanannya, jejak energi pedang terpancar dari pisau besar itu, yang langsung menghantam tebing di depannya. Ledakan, tabrakan hebat itu langsung mengakibatkan batu-batu di tebing itu berjadewa. Itu masih belum benar. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, teknik pedang ajaib menekankan kata ilusi. Ketika teknik pedang digunakan, ia mengalahkan musuh dengan kepintaran dan membingungkan musuh. Namun, ketika ia menggunakannya sendiri, itu terlalu sombong. Dapat dikatakan bahwa teknik pedang ajaib dan teknik pedang mendominasi adalah 2 gaya yang sama sekali berbeda. Wei Hong meminum pil penenang, yang memungkinkannya memasuki kondisi kesatuan pikiran dan tubuh lagi dan membenamkan dirinya dalam kultivasi. Bahasa Indonesia. Setengah bulan berlalu dengan tenang saat Wei Hong berlatih ilmu pedang ajaibnya. Selama setengah bulan ini, Wei Hong hanya kembali ke halaman sekali, memberi Xiao Ye beberapa instruksi, dan kemudian mulai berlatih ilmu pedangnya tanpa gangguan apapun. Ada 4 tingkatan ilmu pedang ajaib. Saat berlatih tingkat pertama, seseorang dapat membuat 500 pedang hantu. Tingkat kedua adalah 1000 pedang, dan tingkat ketiga adalah 2000 pedang. Sedangkan untuk tingkat keempat, adalah 3000 pedang. Ilmu pedang ajaib menekankan kecepatan terlebih dahulu dan kepandaian kedua. Memotong. Wei Hong tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Kemudian dia melihat sebilah pisau melesat ke kejauhan. Setelah Wei Hong menghunus pisaunya, 500 pisau melesat pada saat yang sama. Terlebih lagi, setiap pisau begitu nyata, seolah-olah tangan Wei Hong adalah porosnya, dan 500 pisau terhunus dalam sekejap. Ledakan, sebuah retakan dalam muncul di tanah, dan mata Wei Hong berbinar gembira. Setelah setengah bulan, ia akhirnya berhasil mencapai tingkat pertama. Setelah menyimpan pisaunya, Wei Hong menghela napas lega. Sepertinya Wei Zhen terlalu khawatir. Wei Hong berkata sambil tersenyum. Dalam setengah bulan terakhir, Wei Zhen datang 3 kali dan baru pergi setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Namun, Wei Hong sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, Wei Hong mengerutkan kening. Dengan kekuatan mentalnya, dia benar-benar merasakan jejak napas makhluk hidup. Namun, ketika Wei Hong merasakannya lagi, napas itu tampaknya telah menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Wei Hong tidak dapat memahaminya, tetapi segera, Wei Hong tidak mau repot-repot memikirkannya, dan bersiap untuk terus berlatih teknik pedang sihir tingkat kedua. Saat Wei Hong berlatih, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia secara tidak sadar memancarkan sedikit aura pembasmi. Yang dilihatnya hanyalah bahwa ilmu pedang Wei Hong makin lama makin cepat, seakan tak terkendali, dan hawa membasmi di tubuh Wei Hong makin kuat dan kuat. Membasmi, membasmi. Raungan kemarahan terdengar dari dalam benaknya. Bersamaan dengan raungan itu, mata Wei Hong berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, Wei Hong tampak dirasuki setan, dan dia menari-nari dengan pedang tanpa henti, dengan kekacauan di sekelilingnya. Engah. Pada saat kritis, Wei Hong menggigit lidahnya dengan kejernihan di kedalaman jiwanya, dan matanya kembali normal. Namun, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Pada saat ini, ketika Wei Hong menggunakan kekuatan jiwanya, dia benar-benar merasakan napas makhluk hidup lagi. Ketika dia ingin mengejarnya, makhluk itu menghilang tanpa jejak lagi. Wajah Wei Hong berubah, dan dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi.
Wei Hong langsung menancapkan pedang tiran ke tebing dan duduk bersila di tanah. Ia teringat apa yang Wei Zhen katakan kepadanya, bahwa perangkat ilmu pedang ini diciptakan oleh mantan ibel yang dikepung oleh banyak orang dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Karena itulah sang patriark berkata bahwa mungkin ada jiwa ibel itu, atau keinginannya yang kuat, di dalamnya. Oleh karena itu, orang-orang biasa akan jatuh ke dalamnya saat berlatih. Akan tetapi, Wei Hong baru mengerti sekarang, bahwa perangkat ilmu pedang ini seharusnya memiliki serangan dahsyat yang dapat membingungkan pikiran orang, tetapi tidak memiliki kemampuan berpikir, karena ilmu pedang ini tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menyakiti diri sendiri. Untuk membuktikan idenya, Wei Hong berdiri lagi dan menggunakan keterampilan pedangnya lagi. Namun, kekuatan jiwanya juga dilepaskan keluar. Saat Wei Hong menggunakan keterampilan pedang ajaibnya, kekuatan jiwanya benar-benar merasakan titik-titik putih kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terbagi menjadi 4 arah dan menyerang ke 4 arah. Titik-titik putih ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi ketika Wei Hong melihat titik-titik putih menyerangnya, niat pedangnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk pengepungan yang menghancurkan semua titik putih tersebut. Selain itu, Wei Hong benar-benar mendengar beberapa raungan yang tidak dapat didengar oleh telinga telanjang. Pada saat ini, pikiran Wei Hong tenggelam ke dalamnya, dan dia menemukan bahwa ada juga beberapa titik putih di benaknya, menggemakan dunia luar yang jauh. Senyum sinis muncul di bibir Wei Hong, dan dia memisahkan sedikit niat pisau dari kedalaman jiwanya, dan langsung mencekik mereka semua. Ia mulai berlatih lagi. Saat aura pedang Wei Hong menyelimuti tubuhnya, semua titik putih kecil tidak dapat mendekatinya. Setelah beberapa kali berlatih, Wei Hong menguasai sepenuhnya teknik pedang ajaib, dan teknik pedang tingkat kedua juga berhasil dipraktikkan. Panggilan, Wei Hong menghela napas panjang lega. Ia berhasil mengolah seni bela diri tingkat bumi, terutama seni bela diri sihir yang cacat, ke tingkat kedua hanya dalam waktu setengah bulan. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka mungkin akan menyebut Wei Hong seorang jenius. Namun, Wei Hong agak tidak puas. Anda tahu, di benua Wookiee saat ini, ada seorang raja pedang yang mencapai sekte bela diri pada usia 12 tahun. Selain itu, meskipun Wei Hong memiliki satu niat pedang lebih banyak daripada raja pedang, itu juga merupakan akumulasi dari 2 kehidupannya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hanya menyadari satu niat pedang pada usia 25 tahun. Kemudian, ada murid inti dari sekte negara Wuji. Terlebih lagi, kerajaan Wuji hanyalah salah satu negara di Yankuan, dan hanya ada lebih dari 30 negara kecil, lebih dari 20 negara Tiongkok, dan lebih dari selusin negara besar di wilayah Yankuan. Secara alami, sekte-sekte di negara-negara ini tidak terhitung banyaknya. Para jenius di negara-negara ini tidak terhitung banyaknya, jadi Wei Hong merasakan sedikit tekanan. Jalan seni bela diri seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan tertinggal. Tentu saja, Anda tidak dapat bersantai sejenak dan harus terus mengejar ketinggalan. Anak-anak, kalian semua tetap di sini. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba mendengar suara perkelahian. Setelah mendengar suara ini, Wei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sosoknya bergerak dan dia langsung berlari ke tanah. Dia melakukan langkah lingbo dan segera turun dari bukit. Dia berjalan ke arah suara itu dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, Wei Wuming dan Wei Ning dikepung, dan yang menghadapi mereka tidak lain adalah Wei Guang dan yang lainnya. Wei Guang, kita semua adalah anggota keluarga Wei. Jika kau membasmi kami berdua, apakah kau tidak takut dimintai pertanggungjawaban? Wajah Wei Wuming menunjukkan sedikit rasa dingin, dia memegang tombak di tangannya dan berkata dengan tegas. Jika Wei Wuming sendirian, dia bisa saja pergi begitu saja, tetapi masalahnya adalah Wei Ning terlalu lemah, dan tidak mungkin Wei Wuming akan meninggalkan Wei Ning. Itulah sebabnya Wei Guang bertindak tanpa rasa takut dan mengepung mereka berdua. Haha, Wei Hong sudah menjadi pengecut dan tidak berani keluar. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantar kalian berdua pergi dulu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Bahkan jika aku membasmimu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Wei Guang berkata dengan keras dengan ekspresi yang tidak sarkastis di wajahnya. Ya, itu benar. Bahkan jika kita meninggalkan kalian semua di sini, kurasa tidak akan ada yang tahu. Saat Wei Guang selesai berbicara, sebuah suara hangat terdengar. Siapa mendengar suara itu? Wajah Wei Guang berubah dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Basmi orang-orangmu. Wei Hong perlahan datang ke sisi Wei Wuming, menatap Wei Guang dan berkata dengan ringan. Melihat bahwa itu adalah Wei Hong, Wei Guang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wah, akhirnya kau keluar juga. Kali ini,
Aku akan mencabik-cabikmu. Namun, aku sangat penasaran, apakah kau yang membasmi Wei Fa? Haha, jangan penasaran. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan niat membasmi. Jika dia tidak muncul secara kebetulan, maka Wei Wuming dan Wei Ning mungkin harus menjelaskannya. Kita singkirkan mereka dulu. Wei Hong melihat Wei Ning ingin mengatakan sesuatu, jadi dia memotongnya dan berbicara. Kalian urus saja mereka berdua, serahkan anak ini padaku. Wei Guang berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, dan begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Wei Hong. Yang terlihat hanyalah telapak tangan Wei Guang dipenuhi dengan energi bela diri berwarna emas, dan energi bela diri itu memancarkan suhu yang sangat tinggi, seolah-olah telah membakar udara hingga kering. Dia langsung menyerang Wei Hong dengan kedua telapak tangannya. Wei Hong masih tidak bereaksi, tetapi hanya meninju ke depan. Kekuatan pukulan itu mencapai kekuatan 25 harimau, yang secara langsung mematahkan telapak tangan Wei Guang dan memaksanya mundur beberapa langkah, tetapi Wei Hong tetap tidak bergerak. Sungguh kekuatan yang kuat. Wei Guang merasakan mati rasa di telapak tangannya dan berkata dengan heran. Terakhir kali, Wei Hong tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Namun, ketika dia melihat momentum Wei Hong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kamu pikir kamu memiliki modal setelah menembus level ke-7. Dalam seni bela diri, kekuatan kasar saja tidak cukup. Setelah Wei Guang selesai berbicara, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan dalam sekejap, dia langsung menyerang Wei Hong. Namun, saat ini, Wei Guang tidak lagi berniat untuk bertarung langsung dengan Wei Hong. Sebaliknya, dia siap menggunakan gerakan tubuhnya yang fleksibel untuk menyeret Wei Hong hingga mati. Bagaimanapun, energi bela diri Wei Hong tidak sekuat miliknya. Apakah kalian bertanding dalam keterampilan fisik? Tatapan mengejek melintas di mata Wei Hong, dan saat Wei Guang menyerangnya, dia menghilang di tempat. Mana orang-orangnya? Mata Wei Guang menunjukkan keterkejutan, dan telapak tangannya tidak mengenai apapun. Namun, wajah Wei Guang langsung berubah, dan dia merasakan serangan ganas datang dari belakang. Boom! Wei Hong langsung menghancurkan lapisan pelindung energi bela diri Wei Guang dan meninju punggung Wei Guang, membuatnya terpental. Puff! Wei Guang memuntahkan seteguk darah dan menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram. Ekspresinya menjadi ganas. Dia benar-benar mengeluarkan pil dari tangannya dan langsung menelannya. Saat Wei Guang menelan pil itu, dia terkejut, niat membasmi terpancar di matanya, dan dia berkata dengan marah, saya menghabiskan 10.000 tael untuk membeli pil ki darah ini. Saya harap uang yang Anda miliki sepadan dengan harga pil ini. Pil ki darah meningkatkan level kultivasi energi bela diri, dan dapat langsung menaikkan level hingga setengah level. Selama durasi efek obat, energi bela diri tidak akan dikonsumsi sama sekali. Wei Hong mengerutkan kening. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Wei Guang saat ini belum mencapai level seniman bela diri, namun kekuatan itu juga berada di puncak peringkat ke-9. Ini merepotkan. Di sisi lain, Wei Guang penuh dengan semangat dan percaya diri. Dia menggeram, "Nak, pergilah ke neraka." Begitu suara itu jatuh, Wei Guang bergegas menuju Wei Hong. Dari kelihatannya, dia tampak siap untuk mengakhiri pertempuran. Wei Hong juga kejam. Saat ini masih belum diketahui siapa yang akan mati. Niat pedang Wei Hong langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menangkis sedikit serangan Wei Guang. Namun, serangan Wei Guang tetap mengenai Wei Hong. Gerakan Wei Guang terlalu cepat. Sebelum Wei Hong bisa menghunus pedangnya, dia terdorong mundur oleh sebuah pukulan. Wei Hong juga menjadi marah saat itu. Dia meraung, menghunus pedang panjangnya, dan menebas Wei Guang. Ilmu pedang ajaib. Dengan teriakan pelan, ribuan cahaya pedang berubah menjadi bayangan pedang sungguhan dan menebas langsung ke arah Wei Guang. Untuk sesaat, energi pedang ada di mana-mana, dan angin pedang yang tajam membuat beberapa orang yang bertarung dengan Wei Wuming dengan cepat menghindar ke samping. Merasakan ketajaman pedang Wei Hong, Wei Guang pun mengeluarkan raungan panjang ke arah langit dan menepuk dadanya 3 kali. Saat Wei Guang menepuk lebih keras, momentumnya pun menjadi lebih kuat, seolah-olah khasiat pil ki darah telah sepenuhnya digunakan. Ledakan. Kedua pria itu bertarung dengan sengit, dan semua pohon di sekitar mereka tumbang, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Beberapa orang yang dibawa oleh Wei Guang langsung terkena cahaya pedang dan menjadi gila. Ledakan. Keduanya bertarung bolak-balik dengan panik, lalu tiba-tiba berpisah. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah, sementara Wei Guang, di sisi lain, sedikit malu. Namun, saat ini, dia berkata dengan suara dingin, wah,
aku bertanya-tanya berapa lama energi bela dirimu bisa bertahan. Hari ini adalah hari kematianmu. Dasar bodoh. Wei Hong meludah dengan keras dan menebas Wei Guang. Wei Guang mengira itu serangan yang sama seperti sebelumnya, jadi dia terus menyerang seperti sebelumnya. 1000 bilah pedang itu semuanya dihalangi oleh Wei Guang. Pada saat ini, Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya di mana-mana ada bilah pedang. Engah, engah, engah. Ujung pisau itu mengiris tubuh Wei Guang. Pada saat ini, dia berteriak senang dan mengutuk, dasar bocah licik. Wei Hong menggunakan langkah Lingbo, mengangkat pisaunya, dan langsung memotong kepala Wei Guang. Awalnya, Wei Hong menggunakan teknik pedang ajaib hanya untuk membingungkan Wei Guang. Lagi pula, pedang ini hanya untuk tujuan kejutan. Dan jurus ketiga pedang dominan, di mana-mana ada pedang, tetapi setiap pedang itu nyata. Bagaimana mungkin Wei Guang ingin menangkis satu serangan saja? Setelah membasmi Wei Guang, Wei Hong tidak berhenti lama, tetapi segera mendatangi Wei Ning dan menebas bocah pendek yang menyerangnya dengan satu pisau. Orang lainnya juga dibasmi oleh Wei Ning. Wei Wuming lebih santai, dan niat tombaknya digunakan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Pada saat ini, Wei Wuming menatap Wei Hong dan berkata dengan sedikit kekaguman, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menerobos lagi. Itu hanya keberuntungan. Ngomong-ngomong, mengapa kamu datang ke gunung belakang? Wei Hong akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya dengan lembut saat ini. Kamu sedang berlatih menyendiri, jadi aku membicarakannya dengan Wei Ning dan kemudian pergi ke Aula Merit untuk menjalankan misi. Wei Wuming menjelaskan. Misi-misi apa? Wei Hong bertanya dengan heran. Misi macam apa yang harus dia lakukan di gunung belakang? Ini misi tingkat D, mengawal barang-barang milik keluarga kecil ke Feng Cheng, kata Wei Ning. Jadi, kau datang ke gunung belakang untuk mencariku? Wei Hong akhirnya mengerti dan berkata sambil tersenyum kecut. Ya, di antara kelompok kami yang memasuki rumah utama bersama kali ini, hanya kau yang tidak memiliki poin prestasi. Kali ini hanya sebuah kesempatan, dan operasi ini seharusnya tidak terlalu berbahaya, kata Wei Ning. Baiklah, mari kita pergi dan mengawal misi ini bersama-sama. Wei Hong memikirkannya dan merasa bahwa ia juga harus pergi menjalankan misi. Jika tidak akan dapat diterima jika ia tidak menyelesaikan apapun dalam sebulan. Setelah mereka bertiga berdiskusi, mereka langsung menuju keluar. Dalam perjalanan, Wei Ning juga memberikan penjelasan rinci tentang misi ini. Selain 4 keluarga besar di Wucheng, ada banyak keluarga kecil. Keluarga-keluarga ini seringkali sangat lemah dan menjalankan beberapa bisnis kecil. Keluarga yang mereka kawal kali ini adalah keluarga Zhang, yang mengelola toko senjata, dan kali ini mereka akan mengirimkan pedang. Mereka berjalan dan berbincang-bincang, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah Zhang. Sebelum mereka mengetuk pintu, seorang pelayan berlari keluar dari dalam dan bertanya dengan hormat, "Permisi, apakah Anda di sini untuk mengantar keluarga Zhang kami?" "Ya," Wei Hong mengangguk. "Kalau begitu, silakan ikuti kami," kata pelayan itu. Wei Hong dan 2 orang lainnya mengikuti pelayan itu ke rumah Zhang. Dalam perjalanan, pelayan itu bertanya lagi, "Dari 4 keluarga besar mana Anda berasal?" "Saya dari keluarga Wei. Apakah Anda pikir Anda telah mengundang keluarga lain?" Wei Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. "Ya, untuk berjaga-jaga, selain mengundang keluarga Wei, kami juga mengundang beberapa orang dari 3 keluarga besar lainnya. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan mengurangi kompensasi sedikitpun." Pelayan itu menjelaskan lagi. Wei Hong menggelengkan kepalanya diam-diam. Keluarga Zhang benar-benar tidak takut mati. Mereka mengundang ke-4 keluarga besar. Dia tidak takut perkelahian akan terjadi sebelum mereka dikawal ke Feng Cheng. Seperti dugaan Wei Hong, dia mendengar suara dari dalam sebelum memasuki aula. Tuan Zhang, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi karena kau telah mengundang keluarga Su, kau sebenarnya juga mengundang 3 keluarga lainnya. Apakah kau meremehkanku atau apakah kau meremehkan 3 keluarga lainnya?" Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati betapa kebetulannya ketika mendengar suara ini dengan sedikit kesombongan. "Tuan Su, Anda salah paham. Misi ini mendesak, dan kami khawatir jika kami hanya mengirimkannya ke 1 keluarga, kami tidak akan dapat merekrut siapapun. Jadi, kami mengirimkannya ke ke-4 keluarga. Namun, kami tidak menyangka ini akan menjadi kebetulan seperti ini sehingga Anda semua punya waktu kali ini." Wei Hong berjalan ke pintu aula dan melihat seorang pemuda berusia 20-an dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia segera berbicara. Pada saat ini, Master Zhang mengumpat dalam hatinya. Biasanya,
Saat ada tugas, tidak seorang pun dari kalian akan datang, tetapi kali ini, kalian semua keluar. Pada saat ini, Su Han tidak lagi mempermalukan Master Zhang, tetapi melihat orang-orang dari keluarga Kuang dan keluarga Ye, memperlihatkan sedikit seringai apa tidak ada seorang pun dari keluarga Wei yang berani datang. Sudah lama saya tidak bertemu dengan Anda, Tuan Su, dan Anda masih saja terdengar sangat menyebalkan saat berbicara. Saat Su Han selesai berbicara, terdengar suara yang sedikit menggoda. Wajah Su Han berubah, sedikit permusuhan terpancar di matanya, dia melihat ke arah gerbang, dan tiba-tiba tertawa, wah, aku tidak menyangka kamu akan keluar untuk menerima misi. Sebaiknya kamu berhati-hati, menerima misi itu berisiko. Kata-kata Su Han sama sekali tidak menyembunyikan niat membasminya, tetapi Wei Hong mengabaikannya begitu saja dan terang-terangan mengabaikannya. Pada saat ini, terdengar suara mengejek lainnya, Tuan Su, lihat, orang-orang tidak menghargai Anda sama sekali. Mengapa repot-repot berbicara terlalu banyak kepada orang yang sudah meninggal? Wei Hong menatap pemuda berpakaian mewah yang sedang berbicara. Melihat pakaiannya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata kepadanya, apa yang kamu katakan? Kataku. Pemuda berpakaian mewah itu baru saja akan berbicara ketika Wei Hong bergerak. Dia menginjak langkah Lingbo dan langsung mendatangi pemuda berpakaian mewah itu dan meninju wajahnya. Bang! Pemuda berpakaian mewah itu dipukul keras oleh Wei Hong. Giginya copot, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terlempar ke belakang. Diam! Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan Su Han pun tercengang. Pemuda berpakaian mewah itu bernama Ye Ze, dan dia juga seorang pendekar kelas 7. Namun, dia dilumpuhkan oleh Wei Hong hanya dengan satu gerakan. Nak, jika kau berani menyakitiku, matilah kau. Ye Ze tiba-tiba melompat saat ini, wajahnya berlumuran darah, ekspresinya ganas, berteriak, dan menyerang Wei Hong lagi. Mencari kematian, Wei Hong mendengus dingin, dan langsung datang di depan Ye Ze, menghindari serangannya, mengangkatnya, dan melemparkannya keluar dari aula. Nak, beraninya kau menyakiti keluarga Yeku. Semuanya, bersatulah dan rawat dia terlebih dahulu. Ya, dia sudah meninggal. Beberapa anggota keluarga Ye yang mengikuti Ye Ze semuanya marah saat ini. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang Wei Hong bersama-sama. Melihat bahwa yang tertinggi di antara orang-orang ini hanyalah seorang pendekar kelas 7, mata Wei Hong berkilat mengejek. Dia sama sekali tidak membiarkan Wei Wuming dan Wei Ning ikut campur. Dia langsung menginjakkan kaki di Lingbo Step dan bergegas maju untuk melawan banyak musuh sendirian. Bang! Dengan satu pukulan, seorang pemuda dari keluarga Ye tersungkur ke tanah, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Bang! Dia menendang pemuda lain dari keluarga Ye keluar dari aula. Bang! Dua anak laki-laki lainnya, Wei Hong mencengkeram rambut salah satu dari mereka dengan satu tangan, membenturkan kepala mereka, dan melemparkannya keluar dari aula lagi. Dalam sekejap, semua anggota keluarga Ye dibasmi oleh Wei Hong. Meskipun dia tidak bisa membasmi orang secara terang-terangan, setidaknya orang-orang ini harus menghabiskan waktu di penjara. Memikirkan hal ini, mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Dia dan keluarga Ye telah berperang sampai mati untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu memberikan muka kepada keluarga Ye. Terlebih lagi, kali ini, keluarga Ye yang mengganggunya. Memikirkan hal ini, Wei Hong menoleh dan menatap Tuan Zhang, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Zhang, di masa depan, ketika Anda mengundang orang, Anda harus mengundang beberapa orang yang memenuhi syarat. Mengundang sampah ini tidak cukup untuk merusak suasana hati Anda. Pada titik ini, Wei Hong mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, sekarang Anda dapat berbicara tentang hadiahnya. Selain itu, saya pikir saya akan menerima hadiah dari keluarga Ye dengan enggan. Bagaimanapun, kita harus memberikan kontribusi dua bagian. Pada saat ini, Tuan Zhang menatap Wei Hong di depannya, dan senyum yang lebih buruk daripada tangisan muncul di wajahnya. Dia berkata, baiklah, saya akan keluar sebentar. Bisakah saya meminta anggota keluarga Ye ini untuk dikirim ke klinik terlebih dahulu? Oh, terserah kamu. Tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Lagi pula, kamu sekarang adalah majikanku. Wei Hong duduk di kursi Ye Ze dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Tuan Zhang tidak repot-repot mengatakan apapun lagi dan bergegas keluar. Ia memerintahkan orang-orang untuk membantu Ye Ze dan yang lainnya yang tergeletak di tanah dan yang hidup atau matinya tidak diketahui oleh mereka. Sementara Tuan Zhang sedang sibuk di luar, Su Han menatap Wei Hong dengan tatapan serius di matanya. Jika Su Han tidak menganggap serius Wei Hong pada awalnya,
maka setelah Wei Hong mengusir semua orang dari keluarga Ye dalam sekejap, dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Meskipun Ye Ze dan yang lainnya juga bukan lawannya, tetapi untuk melakukannya dengan sangat bersih dan rapi, Su Han bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Melihat ekspresi Su Han, Wei Hong mencibir dalam hatinya, inilah efek yang diinginkannya. Dia tidak bertindak gegabah demi alasan egoisnya sendiri. Dia dan keluarga Ye telah berperang sampai mati untuk waktu yang lama. Dalam hal ini, dia tidak perlu bersikap toleran terhadap keluarga Ye. Selain itu, dengan cara ini, dia juga bisa mengejutkan orang lain. Pada saat ini, Wei Hong mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Ada seorang pemuda berpakaian putih, duduk dengan tenang di kursi, seperti pedang yang belum pernah terhunus. Bahkan ada sedikit niat pedang di sekujur tubuhnya. Merasakan tatapan Wei Hong, pemuda berpakaian putih itu menatap Wei Hong dan mengangguk. Wei Hong pun tersenyum menanggapi. Jika tebakannya benar, orang ini pastilah seseorang dari keluarga Kuang, tetapi siapakah dia dilihat dari auranya, dia juga seorang pendekar kelas 8, tetapi kekuatan sejatinya tidak diketahui. Aula itu menjadi sunyi senyap sampai Tuan Zhang kembali lagi. Sebelum Wei Hong sempat berbicara, Su Han mendahului dan bertanya, kapan kita berangkat? Kami masih kekurangan beberapa orang. Setelah semua orang datang, kami akan berangkat siang ini. Ten Zhang tampak khawatir. Setelah selesai berbicara, ia meminta pelayan untuk membawakan beberapa buah dan makanan, lalu pergi. Wei Hong mengerutkan kening. Feng Cheng dan Wu Cheng keduanya termasuk di antara 8 kota besar. Keduanya berdekatan, tetapi perjalanan tercepat membutuhkan waktu setidaknya 1,5 hari. Namun, keluarga Zhang tidak terburu-buru. Mungkin malam sebelum mereka tiba di Fengcheng. Apakah mereka punya masalah? Wei Hong, mengapa aku merasa ada yang salah? Hadiah untuk pengawalan ini cukup besar, tetapi bukankah terlalu berlebihan jika hanya mengawal sebilah pedang? Wei Ning duduk di sebelah Wei Hong dan berkata dengan suara rendah. Kita tunggu saja. Wei Hong tidak berkomentar. Karena dia datang untuk mencari pengalaman, pasti ada risiko. Jika semuanya berjalan lancar, apa gunanya mencari pengalaman? Aula itu kembali sunyi. Semua orang memejamkan mata dan berlatih. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya yang cantik masuk dari luar. Mengikuti mereka masuklah beberapa pria parubaya yang memancarkan aura pembasmi yang kuat, masing-masing dari mereka tampak sangat kuat dan kokoh. Tampaknya keempat orang ini juga merupakan kultivator independen yang diundang oleh keluarga Zhang. Benar saja, setelah orang-orang ini masuk, seorang manajer paruh baya masuk. Semuanya sudah di sini. Silakan bersiap, kita akan berangkat dalam 5 menit. Manajer setengah baya itu berkata dengan suara berat dan raut wajah serius. Saat tim berangkat, Wei Hong melihat sekilas dari belakang. Kali ini, prajurit tingkat terendah yang disewa oleh keluarga Zhang adalah prajurit kelas 6, sementara wanita parubaya dan teman-temannya adalah prajurit kelas 8. Dan tampaknya mereka adalah kekuatan utama. Senang bertemu denganmu, namaku Kuang Su, dan aku dari keluarga Kuang. Pemuda berpakaian putih itu datang ke Wei Hong dan berkata dengan ramah. Namaku Wei Hong. Wei Hong memperkenalkan dirinya, dan pada saat yang sama, Wei Ning dan Wei Wuming juga memperkenalkan diri. Setelah meninggalkan kota kabut, mereka tidak menemui bahaya apapun dalam misi tersebut dan semua orang tampak lega. Namun, keluarga Zhang sama sekali tidak merasa santai. Manajer setengah baya itu bernama Li Qiang. Ia pernah menjadi orang penting di dunia bawah, tetapi ia sudah bosan, jadi ia menjadi manajer keluarga Zhang. Saudara Wei, apakah kamu tidak merasa ada yang salah? Maksudku adalah mengoperasikan pedang, tetapi yang ini memiliki 3 kotak besar. Selain itu, jika aku tidak salah, barang-barang di dalam ketiga kotak ini seharusnya bukan yang paling penting. Saat mereka berjalan, Kuang Su bertanya dengan bingung. Ambil uang dari orang-orang dan bantu mereka terbebas dari bencana. Mengapa kita harus begitu peduli dengan hal-hal lain? Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, benar juga, aku terlalu berhati-hati. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, pemuda berpakaian putih itu tertawa dan berkata. Konvoi itu masih bergerak perlahan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah menempuh perjalanan selama setengah hari dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Li Qiang bersiap untuk berhenti dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Kakak, menurutmu apa yang dibawa keluarga Zhang? Kenapa mereka mau membayar mahal untuk menyewa kita? Di sisi lain, seorang pria yang tampak agak tegap bertanya kepada wanita paruh baya itu dengan suara teredam.
Aku tidak yakin, tetapi selama kita sampai di Fengcheng, kita akan mendapatkan separuh hadiah lainnya. Tidak perlu tahu sisanya. Tetapi kalian harus pintar. Aku selalu merasa tidak nyaman. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan sedikit khawatir. Orang ini harus disingkirkan. Aku harus memberi tahu keluarga saat aku kembali. Ada banyak orang kuat di keluarga Wei sekarang. Jika kita membiarkan mereka tumbuh, maka apa yang bisa kita dapatkan dalam kompetisi sekte akan sangat kecil. Su Han menatap Wei Hong yang tidak jauh dari sana, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia mengambil keputusan. Ketika Wei Hong bersiap untuk berlatih, matanya tiba-tiba terbuka dan dia menjadi waspada. Dia segera memanggil Wei Wuming dan Wei Ning. Melihat mereka berdua, Wei Hong menghela napas pelan, kita pasti dikepung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian, 8 orang aneh dari Fengcheng, benar-benar akan melakukan perampokan dan perdagangan manusia. Saat Wei Hong selesai berbicara, suara Li Qiang yang agak keras terdengar dari seberang. Hanya dengan melihat sekeliling, puluhan orang muncul dalam sekejap, dan berjalan di depan, ada 5 pria dan 3 wanita. Salah satunya adalah seorang pria tua dengan tongkat besi, tetapi dia tersenyum dan berkata dengan sedikit sarkasme bahkan kamu, Li Qiang, si tangan besi, bisa menjadi manajer, mengapa kita tidak bisa merampok orang selain itu, kamu tahu niat kami, letakkan barang-barangmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Duan Guizi, sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi, kan Li Qiang berkata dengan suara berat dengan sedikit amarah di wajahnya. Haha, tentu saja ada ruang untuk negosiasi. Bukankah kita sudah mengampuni nyawamu apa kau masih ingin mati seorang wanita memegang jarum dan benang berkata dengan genit di sebelah pria bernama Duan Kezi. Semua orang, ikuti aku dan basmi mereka. Li Qiang tidak membuang-buang kata lagi dan langsung menyerbu, meninju Duan Chunzi dengan kedua tangannya, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Xiao Mei, serahkan orang ini padaku, kalian cepat selesaikan yang lain. Duan Kezi Tiegoe memukul tanah dengan keras, dan retakan muncul di tanah. Kemudian, serangan diam-diam langsung diarahkan ke Li Qiang. Kekuatan 8 orang aneh Fengcheng semuanya berada di level ke-8 prajurit. Setelah Li Qiang terjerat, keempat wanita parubaya itu juga memblokir 4 orang. Su Han dan Kuang Su juga memblokir masing-masing 1 orang, tetapi masih ada 1 orang yang tersisa. Wanita itu bernama Xiao Mei. Hanya dengan menggerakkan jarum dan benangnya, seorang prajurit akan memiliki lubang jarum di antara kedua alisnya dan langsung mati. Kejadian itu sangat tidak terduga dan mengerikan sehingga orang-orang menjadi sangat panik. Membasmi, Wei Hong tidak lagi menahan diri, hanya berteriak dan langsung menuju Xiao Mei. 90.